warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mika Karnalia dan hari ini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan dari kurikulum dan kurikulum yang ada di Indonesia. Hah? Tiap ganti menteri ganti kurikulum? Kira-kira apa aja sih kurikulum yang ada di Indonesia? Dilansir dari Wikipedia, total ada 12 kurikulum yang ada di Indonesia terhitung dari tahun 1947 hingga sekarang. Tetapi, di sini kita hanya akan membahas tentang kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka. Lalu, berfokus pada apa saja kurikulum tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan, namanya Rencana Pembelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Learplan atau rencana pembelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pembelajaran 1947 baru ditetapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pembelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan rencana pembelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajaran, serta garis besar dari apa yang akan diajarkan dalam pelajaran tersebut. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana pembelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama dengan Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini adalah setiap rencana pembelajaran harus diperhatikan atau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak berbeda dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih memberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah yang berada di lingkungan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD setiap mata pembelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan juga sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan subversi pemerintah kabupaten atau kota. Lalu, ada kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum ini adalah menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan juga budaya. Lalu yang terakhir ada kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Untuk memahami gambaran kurikulum prototipe dapat dilihat pada keputusan Kemendikbudristek pada nomor 162 garis miring M garis miring 2021 tentang sekolah penggerak. Kurikulum prototipe sebagai cikal bakal kurikulum merdeka adalah salah satu kurikulum yang dapat diaplikasikan oleh satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama tahun pembelajaran 2022 hingga 2023 sampai dengan tahun pembelajaran 2024 sampai 2025. Kebijakan kurikulum nasional kemudian akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama pemulihan pembelajaran. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1947 hingga saat ini. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan juga teknologi yang terus berkembang, dan juga berikut adalah beberapa perbedaan antara perubahan yang terjadi pada kurikulum di Indonesia. Yang pertama, ada kurikulum 1947, kurikulum pertama yang ditetapkan setelah kemerdekaan Indonesia. Dan kurikulum ini fokus pada pembentukan karakter bangsa dan juga semangat nasionalisme. Yang kedua, ada kurikulum 1964. Dengan mengadopsi pendekatan ilmiah dan juga rasional dalam pembelajaran, fokus pada kurikulum ini adalah pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan dasar. Kurikulum 2006 atau KTSP memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga daerah masing-masing. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran dan juga mengajar. Kurikulum 2013 fokus pada pengembangan karakter, kreativitas berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Lalu yang terakhir, ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan pada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Dengan fokus pada materi yang esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan juga numerasi. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.